Alright. Gue pakai kupluk aja rambut gue acak-acak parah boy. Gue habis mandi gitu loh, keramas. Tapi jangan deh, nggak usah deh guys ya. Bodo amat lah, acak-acak. Oke, kita Wachalong ya, Wachalong. Wah, Dix diganti tuh. Udah 2-0 aja boy. 2-0 ya gue tadi. Cuma nanggung banget ya. Udah mau apa namanya? Tuh rambut gue lagi acak-acakan guys. Sulit ya kalau kita kena udah mau ini apa namanya? Maghrib bro. Iya, jadi di momen tadi ketika dia ada kanan Basilo yang dicek oleh VAR, tapi finishing ya, ini begitu cepat dan gemilang dengan teknik yang luar biasa. Dan nampaknya memang ada pergerakan dari Basilo, tapi tidak dianggap itu tekan dengan garis gawang, sehingga Basilo itu meskipun mengganggu Emil Laudero, tapi tidak dianggap melakukan gerakan yang buat dia berada dalam posisi offside ya. Nonton ya. Boleh nonton. Ya, Dix cedera lagi guys. Dan sepertinya menjadi sejarah juga dengan Yance dan Yakob. Jadi setiap Jepang cedera mulu nih si Dix. Ini satu kebanggaan tidak hanya untuk dua adik kakak ini, tapi juga untuk masyarakat dari kepulauan Yapen ya. Jauh di timur Indonesia bisa memiliki dua talenta terbaiknya dan bermain. Hujan ya guys di sini, jadi kalau misalkan ada suara berisik-berisik ya udahlah ya. Gue kelar makan juga barusan. Ngopi dulu ya kan. Oke. Anjing kopi hitam udah kayak dukun gak sih gue? Bisa dipotong tadi. Ada Yance di sana. Juga dari Kota Sakai. Dokter kembali menghalau. Masa ini gue nggak nyambung kan? Sebenarnya ada nyambung ini tuh, cuman kagak kelihatan banget, masih jarang. Wah ini bahaya banget, hand gak sih nyet? Yakub main. Ya Dix sudah gak kuatnya, kesian banget dah. Kemarin pas debutnya pas lawan Jepang ini juga ya. Halo Korizen. Wachalong. Kita nonton timnas ya. Suara hujan kedengeran gak sih? Deras banget nih hujannya. Di tempat kalian hujan juga gak sih? Udah 2-0 nih posisinya nih Indonesia. Ya. Kaget gue kira kenapa sampai gue jatuh aja merosot dari tripod. Jepang juga banget ya. Jepang aja. Nih, iklan cok. Berisik banget ya. Aku mau belajar dulu ya, Bay, soal aku ulangan. Ya udah, belajar dulu aja. Belajar nomor 1. Wah, ngeri banget ya Jepang dah nyerang dah. Ya! Enggak gol, Cek. Gokil. Yes, gak gol anjir. Satu keadaan yang begitu berbahaya dengan Yorita dan Nito yang coba tekan gawang dari Laudero. Oh, offset. PG juga nggak gol sih. Oh, udah keluar sih bolanya sih. Udah keluar sih bolanya. Halo Askaira. Bolanya udah keluar, bro. Ih, bolanya nggak keluar. Udah keluar, bro. Out loh itu. Yes ya, emang harusnya kortel sih ya. Nanti aku nonton lagi, iya. Sedikit salah satu dari kedua pemain ini lebih
rapat dengan kita punya center back. Kita perhatikan artinya sama bagi Indonesia untuk tampil lebih baik. Wah, ngeri banget sumpah Jepang, guys. Dua gol di awal laga. Gue sih kata ya, gue berharap sih golnya nggak lebih ini ya, golnya nggak lebih banyak dari kemarin di GBK ya. GBK kemarin seingat 4-0 ya. Oleh dijagain mulu nih. James kali ini. Rachel Hertz. Aduh, ada yang bahasa Arab tuh apa baca? Aduh, Arab gundul coy, gak ngerti. Kolaborasi gagal tadi. Kakek Kubo agak di belakang tadi, bola yang ditawarkan melebar ke sisi sebelah kanan. Halo. Kita ini ya, live reaction nonton Indo ya. Wacalong. Wah, ini sih Indonesia disuruh lari mulu ya. Kasian gue oleh ya, capek anjir. Le, cari temen le. Itu belakang, bre. Positif kali ini oleh menunggu support rekannya. Susah sih. Datang mendekat. Dan juga dengan Joy Pelvesi. Benchilhead. Jakob Sayuri. Oh, Mes main ya? Gue ngeh lagi. Balik James kali ini. Justin Hubner. Ridonya berarti nggak main ya? Pantes kagak nyambung. Terus Ridonya nggak main. Halo, Patri. Jepang. Di sana nonton bola kagak? Nonton timnas. Udah 2-0 nih. Karena lawan Jepang nggak mungkin dong. Kan lu sebagai wibu harusnya nonton nih Indonesia Jepang, bro. Lepas yang sangat baik dari James tadi kepada Hubner. Cukup riskan melibatkan Michael Hertz yang mendapatkan pressure dari Daichi Kamada. Tom Hayer. Wah, disuruh lari gila. Mau jadi apa itu? Yang coba dia lakukan dengan Jansen. Nonton iya. Mungkin memang ini adalah Parah nih 2-0. berada di kanan jauh di atasnya, tapi itu ini membuat adanya jarak yang begitu terbuka. Hujan sono hujan nggak? Patri. Menjadi bola yang hilang. Kita juga melihat bagaimana sebenarnya Takekubo ini selain Suto Machino terus bisa Kagak hujan. Di sini hujan aja. Lu denger suara hujan kan? kali-kali. Mau tidak mau Deras. Justin Hubner dan juga Jay akan memaki dua Prediksi 2-1 kayaknya. Lebih sih kata gue, ini aja baru babak 1 menit 31 udah 2-0. Kembali kesempatan bagi Samurai Blue, Takekubo sangat cepat. Ini Messi ini nggak kelihatan guys. Menurut gue nih Messi ini tuh belum nyambung. Aduh, belum dipaksa main. Ya Allah, ini siapa sih nih yang jatuh nih Indo? Itu siapa sih itu tuh? Takekubo Siapa itu guys? Yang jatuh? sangat lengkap dari Takekubo. 2-200. Endo tadi. Buset. Halunya gila banget loh. Matang Endo. Jangan terlalu halu lah. Akui aja kita belum selevel, cuman maksudnya at least jangan kebobolan kayak waktu di GBK lawan Jepang itu loh. Kemarin kan 4-0. dan situasi offline ini yang membuat At least cukup lah, kalau bisa di stop nih sampai 2-0 aja, kalau enggak 2-1. Jangan sampai 3-0 atau 4-0. solid dari kota Gitu. Takai yang sulit untuk membuat Menurut gua, kalau kata gua nih, Wataru Endo kembali dari pemain. ya kan. Bingung nggak gua nih, hujan tapi kok panas gitu. Mau buka baju tapi live gitu loh. Ngerti nggak sih lo? Kebingungan gue juga nggak ngerti gitu. Aduh, Kubo tuh yang main di Brighton ya. Bola melebar, sadukan dari Kenapa pemain Jepang tuh bisa banget main di Liga Inggris ya guys? Kenapa Indo tuh kayak nggak ada yang di Liga Inggris coy? Tom Hayer masih belum bisa memberikan impact signifikan di lapangan tengah, tapi kita berharap Cia ditinjau ke sana. Ngomong ini nih, ngomong jorok sih lu. 2 gol bukanlah akhir segalanya, justru ini menjadi keunggulan yang paling signifikan di sepak bola. betul. Satu saja. Bentar nih, di pelapon gue bunyi keretok-keretok. Jadi momentum yang Dua kemungkinan sih, maghrib-maghrib gini antara Osaka. Bisa segera mendapatkan momentum karena tikus kalau atau momentum didapatkan secara demit nih gitu aja. dan rasa tegang akan mulai menjauh dari Ke satu gini baju, malas. Dan terakhirnya
Mau lihat black hole gue emang. Itu tidak hanya piawai di seperti akhir lapangan permainan Indonesia, tapi inilah kualitas para pemain Jepang bisa begitu baik dalam dia membantu pertahanan dengan cepat sekali. Shinsuke Mito untuk menutup situasi di back line dari Samurai Blue. Ya, apalagi Shinsuke Mito ini kan satu line dengan Yusuke Suzuki yang siap Jepang kok nggak pakai ini ya, nggak pakai jadi Cafe tendangan jarak jauh ya, sama tendangan harimau. dia juga one on one dengan salah satu pemain tercepat yang dimiliki oleh Indonesia yang Misaki, Hyuga nggak dimainin, parah banget ya, nggak dipanggil ke timnas ya. Hyuga sama Misaki. Dia tenang, apalagi ketika diandalkan oleh Del Mare. ini penampilan pertama Suzuki sebagai starter ya timnas Jepang. Wah, ngeri banget gila Jepang nih. Mengancam lagi ada space di area sentral lapangan tengah yang cukup menganga. Ya aduh, jangan kayak gitu dong, ngeri banget ya. Di momen tepat No, ayo no. Ya, ngoper siapa boy? dalam tekanan arus bagi Ambil nggak sih Mil? dari Jason untuk membentuk pergerakan dari Shitomaki. Gue tahu kenapa bukan Paes yang dimainin tapi Emil, karena Emil chemistry udah lebih lama latihan sama yang lain guys. Jadi si Patrick nggak mau ngambil resiko. Jadi dia mau ngutamain ini chemistry. Soalnya Paes kan kemarin nggak main, terus gitu dia datangnya telat kan, bukan telat sih, datangnya terakhiran gitu, karena kemarin kan dia masih ada pertandingan ya di Amerika. Wanjay, ya Mil nggak usah diambil, nggak bisa nggak sih? Pergerakan untuk menutup space dari LPSC dan juga Hayat juga dengan backup yang akan berupaya untuk bisa menjadi extra player di kotak penalti jika ada tekanan yang ditawarkan oleh Jepang, karena mereka akan terus melakukan bersama Indonesia dan juga Nih, ini belum main nih dia nih. dalam setiap kesempatan jika mengancam Kan si Stefano. Jika para pemain depan Jepang menarik dan terus didorong dari pertahanan Indonesia itu akan banyak Rido belum. Wah, gila tendangannya ngeri banget boy. bola berbahaya tadi ada kebetulan kepala laga berlanjut. Referee harus melihat dulu karena ada juga di bagian kepala yang dialami oleh Seko dan juga Yasa. ya ada benturan dari dua pemain yang memang Aneh gua, untuk berputar bola tabrakan yang jatuh yang pertama sakit Jepang, yang kedua yang iya sih parah sih. hadangan dari Kenapa Indo yang terpelanting ya? Anjing disundul kepalanya Yakub. bagaimana betapa berjuang kerasnya Yang satu disikut Justin, yang satu disundul sama pemain Jepang. Ayumut Seko yang ketika di Gelora Bung Karno dia ada di squad tapi tidak ditampilkan. Betul. Bintangnya berhasil. Ini pada TKI Indo nih yang kerja di Jepang nih nonton. Sudah lagi memberikan bukti kualitas penampilannya. Lagian warga kemarin tadi gue baca ini berita yang apa sih, ketua PSSI-nya Jepang lah, inti kayak ketua PSSI gitu, tapi di Jepang dia minta maaf gitu, nggak bisa ngejamu ini apa penonton Indonesia karena stadionnya kecil gitu kan. Iyalah, gila, harusnya gede nggak sih? Soalnya orang Indo tuh kayak spam anjing di mana-mana. Banyak, bukan spam ini ya, spam mengganggu gitu, spam banyak aja gitu, kayak spam kayak kertas kresek tau gak lo di mana-mana. tampilan yang sudah ia tampilkan ini tahu dan spesial bagi Denny Kamada ya setelah ia menjalani musim yang tidak mengenakan bersama Baru diganti, masa ganti lagi nyet? ia mendapatkan piala yang begitu pensiun dari tanah Inggris. Ya baru diganti, udah diganti lagi dah. Yang kita berharap dia semakin dan semoga cepat bangkit ya. Dia akan menjadi keadaan yang memungkinkan ya. Betul. Karena tadi dia menggantikan David Smith, tapi kemudian tak lama ini biasa. Gila, bismillahirrahmanirrahim sama Watashiwa Omaiwa Moishinderu, anjir bacanya tuh Luar biasa dimanapun pasukan di tribun. Garuda Orang Indonesia bawa tulisan Jepang tuh, gue bisa baca guys, artinya Omaiwa Moishinderu. didominasi oleh Bawahnya terus bismillahirrahmanirrahim, Indonesia menang gitu ngomongnya. di sana. Lanjut tadi ofisial laporan dan ini juga di bagian belakang kepala dan di biasa jika berbenturan dengan Ayumut Seko. Apakah ada gangguan ekstra karena lutut juga masuk ke bagian pinggang ya, dari biasa. Ada di turun sebenarnya itu ada Wah, gegar otak kan situ parah guys, bagian sininya ini loh, karena ini ya, ini sebelah kanan
Disundul pakai pala sini gitu nih. Akan memutar otak lebih kencang lagi karena di box cadangan yang tersedia dia adalah nama-nama seperti Jordi Amat, lalu ada Kevin Verdong, Shane Patinama, Nathan Cho, dan itu adalah nama-nama yang tidak biasa bermain di sektor kanan pertahanan. Kalaupun ada satu nama Di depan, Verdong sama Nathan. Messilhas adalah satu pemain yang juga bisa menjaga lebih lebar, tapi akan mengorbankan untuk membuat satu pemain berada di posisi yang bisa naturalnya. Ya, apakah VR akan terlibat di sini? Karena tadi Masa diganti lagi baru mainnya? dengan lutut yang akan sebagian belakang dari pinggang, betul yang power back dari biasa, tapi ini tidak ada check yang dilakukan dan mungkin dianggap bahwa tadi Ayu itu dalam gerakan untuk melompat, ya harus ada gerakan bantuan dari kaki yang berkurang dengan biasa. Tapi itu kembali kalau kita lihat mungkin ada intensi. Come on, J. Come on. Dilihat oleh JR tim dari Korea Republic dan laga berlanjut dengan satu kerugian lagi ketika biasa berpotensi akan menghilang pemain yang baru saja. Mil lebih. Bisa dong. Aduh, balik kali bang. Please jangan dilanggar pemain. Gila. Indonesia dan ada pelanggaran tadi yang dilakukan terhadap Dai Kamada. Bagaimana yang bicara menghentikan pemain sekelas Dai Kamada. Siapa yang melanggar? Haye. Yang sangat baik. Dan tapi kalau kita lihat sebetulnya ini yang membuat pelanggaran sebenarnya Kamada ya. Tapi wasit sudah membuat keputusan. Betul. Tadi kita melihat bagaimana Kamada itu yang mengaitkan Tom Haye dan untuk menghentikan laju Kamada tentu dibutuhkan. Tapi J pinter banget ya. Kayak dia tuh gerakan di luar apa ya? Di luar sepak bola itu oke guys. Kayak dia nahan musuh buat tendang gitu loh. Kalau kita lihat sekali lagi tentunya dengan mungkin akan hilangnya biasa bisa ya saya bisa mengganti di posisi itu karena yang saya sekali juga bermain. Oh my god. Please jangan gol dong. Please. Kita lihat seperti apa nanti keputusan. Harus ada lagi kewaspadaan dari pasukan Garuda dengan Mil. Let's go. yang jauh tadi satu kiriman umpan. Oh, saya gak mesti menang, yang penting lu improve. Gue sih gitu aja. Jago banget nendangnya ada anjing. Marcelino main bro. Masuk 7 siapa guys? Oh iya, Marcelino Ferdinand. Ini Jepang dingin kali ya, pada pakai baju panjang semua guys dia. Wih, Kirin. Banyak bermain bahkan beberapa momen dia bermain sebagai pemain center back. Iya. Joy Galvez kali ini Meka Putra dengan bola pada Oleh Romani. Meka Nancap itu Bessi J. Ayo coba bangkit pas Garuda. Sudah ada persaingan bersama Ognar Tom Haye. Satu tuh kalau mampu dicetak oleh Indonesia gelang halftime ini akan merubah. Bola ya. Kali ini Master Ferdinand sudah dilakukan. Ognar Itu tuh sendiri banget itu anjing. Offset gak sih? Oh, offset. Kalau kita mau melakukan pergerakan dari proses bertahan menyerang dan mampu memaksimalkan ruang lebar lapangan, ini punya peluang besar ya membangun serangan. Bisa nggak sih lari kayak Naruto gitu ya? Jadi nggak kena offset nggak sih guys? Kan kalau offset tuh biasanya tangan, yang kena tuh tangan, gitu-gitu ya. Harusnya lari kayak Naruto guys. Semangat yuk. Bisa yuk, ayo. Udah mulai panas nih kayak Indonesia, cuman nggak boleh lengah sih. Kalau lengah parah. Kalau ini udah mulai panas.
Marco itu tidak berlaku dengan China dengan hukuman harus menjawabkan dirinya kali ini lebih tegar dia akan masuk dari bank untuk bisa memberikan pemberian dan kalau kita punya tubuh maka Indonesia tidak mampu dari Ayo, please lah, gol lah. Satu aja gol. berbeda dan pemain Guys. Gue bahaya anjing. Didiemin telek. dari Martino mereka adanya space bagi Kubo dan beruntung bagi Indonesia nampaknya chip dari Kubo tidak benar-benar memperang ke gawang Persever ya tadi kan bagaimana dari segmen lain lalu dari situasinya dan sangat sekali yang maju oleh pemain-pemain belakang kita karena memang Ayo dong. Ya guys, bisa nggak sih menurut kalian Indonesia ngejebolin satu? dari Kubo karena rekan-rekan di Denmark itu tidak Emil ngapain Emil? akselerasi yang begitu luar biasa. Lauder bergerak dengan Mil, ayo Mil, bisa kali Mil, slow aja kali. lagi Ini nggak bakal ngaruh kemana-mana kok. Kalau gue baca kan mau menang mau kalah nggak ngaruh ya guys. harus berlaga di bola pertama dengan tidak lagi kebobolan. Langsung kualifikasi kan ini ke ronde 4 Indonesia. Beko diberikan untuk berapa pertandingan juga melihat dan ulang. Weh, nggak bisa gitu dong. Weh, ambil kali bang. Yuk, let's go, maju pelan-pelan aja, nyet, pelan-pelan aja. Pasukan jauh dan berkaca masuk segera dengan Jackson untuk melewati gangguan tadi dari Kota Dacai. Dia bingung baik menggunakan game Kota Dacai yang langsung ke tempat daerah yang dipimpin oleh Holder adalah Tom Haye mau menikah. Iya, tempat untuk kemaksimalkan konsumsinya nggak nyambung sih. Itu for your info aja. Tin, slow aja Tin. bola itu ada sebutan ada siapa yang harus berpikir untuk melakukan passing untuk dilanjutkan ke lini depan. Beberapa kali kita memang terhalang karena mau satu pressing yang ketat. Nah inilah pentingnya tentu pemain-pemain di belakang itu mensupport ketika dibutuhkan menerima. Gue udah bisa nebak sih si Mas Terino pasti jatuh kalau di bayuannya. Mas, biar pelanggaran gitu loh. Yang seperti saya sampaikan tadi melebar seperti baru saja kita lihat. Kita Itu. Beckham yang masih menopang oleh Romani. Dan Castro dalam upaya untuk kita bisa melebar dari pada Neuer dan Oh, offset anjing. dia keberhasilan dari Beckham ngeri juga guys. Keren nih Beckham. Gue kira bakal nggak ada. ini memang sudah beberapa kali umpan direct bermain ini bisa berubah juga ya tapi di sana itu kan tinggal bagaimana para pemain yang di teman Indonesia juga bisa mendapatkan posisi ya agar tidak offside. tidak mudah tugas dari Pak Edmond bisa baginya lagi ya, penampilan Songong anjing ini. Apa? Pelatih Jepang matanya gede sebelah gitu loh. melihat kedua dengan dua gol cepat tadi berjalan Jawa Lauder At least bahayakan inilah, bikin kiper yang nggak tenang aja dulu. Ini kipernya nyantai banget guys, kiper Jepang anjir. bagi Samurai beraksi di Osaka di stadion ini. Selain itu melawan Myanmar dan Myanmar kalah 4-0 ya. Ada Sekarang jam berapa guys? Ntar kelar ini gue off dulu ya. Gue Jepang stadion maghriban dulu lu pada. Ntar kita lanjut lagi. 16 terbuat oleh Mel Pian sebagai kontribusi Babak kedua ya habis maghriban dulu gitu. Baru gue streamingin lagi. masih gimana Jepang Tambahannya 6 menit lagi, harusnya udah kelar sih. sedang berkomunikasi betul di sisi lapangan turun di warna ya. Kenapa ya kalau misalkan lawan Bahrain kemarin tuh kita ngoceh-ngoceh gitu ya.
apa bukan kita sih, maksudnya gue ngoceh-ngoceh kemarin tuh lawan Bahrain ya kan. Tapi kenapa kalau lawan Jepang tuh gue nggak ngoceh gitu, nggak ada perasaan kesel sama Jepang gitu. Kalau misalkan di waktu lama atau pemain Jepang jatuh terus pelanggaran, gue nggak marah gitu, nggak kesel gitu. Kalau lawan Bahrain atau Arab gitu gue kesel dah, kenapa nggak tahu. Dimainkan dari minimal menang yang diberikan untuk persaingan di babak pertama. Endo Yosuke Suzuki kemarin pemain sudah tadi berakhir sendiri. Please jangan gol sampai babak berakhir kayak udah. 45 ya berarti 5-1 kelar. 2 menit lagi. Pemain bola dari zona pertahanan. Endo lagi-lagi menjadi figur kunci di area sentral. Suzuki kali ini. Let's go gak sih? Endo benar-benar dimanjakan dengan bagaimana aksi yang ditunjukkan oleh rekan-rekan di lapangan tengah. Kita lihat bagaimana Sajai dan kawan-kawan kasihan untuk membantu dirinya lagi sakit. Jangan gol dong, jangan gol dong. Ya bener aja gol anjing. Pemain yang sudah dalam on-board dan lagi begitu menakutkan beroperasi area pertahanan. Ya Allah, udah mau habis gol anjing. Siapa nih guys? Dengan beberapa pemain bintang lainnya yang tidak bisa di laga ini, termasuk Minamino juga merayakan gol dari Dai Kamada yang memberikan keunggulan 3-0 bagi Jepang atas Indonesia. Iya, ini begitu nyaman bagaimana olah bola yang dilakukan oleh Endo pada Jatuh, aduh kasihan banget dah. dan diakhiri oleh pergerakan dengan mengelabui festival yang dilakukan oleh Dai Kamada. Dan ini satu aksi yang berkelas yang tentunya lagi-lagi full system yang lebih cair ketika bertahan. Ayo dong, jangan gol lagi anjir. Masa sama lebih parah daripada digebekannya. Betul. Lah bisa lah, Do. Indo ayo, bisa yuk. Itu Jepang kenapa giginya biru-biru ya? Pakai ini ya? Pelindung gigi ya? Petinju gitu ya? Kalahkan oleh kemampuan Oh, udah habis ya? akhir dari persaingan babak pertama di Panasonic Twitter Stadium dengan aksi menang dari Daichi Kamada di Brescia ditambah dengan gol dari Sake Kubo untuk sementara sang pemuncak grup C yang sudah melenggang ke World Cup 2022 Kamada, Kubo, Kamada 2 kali anjing. atas Indonesia. Saat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda. Didukung oleh Indomilk Steril rayakan Timnas Indonesia menuju pentas bola dunia. Off dulu. Spesial edisi Timnas Indonesia. Koleksi kemasannya, dapatkan energi naturalnya. mau 1000 jersey timnas gratis selama pertandingan. Buka aplikasi Shopee Pay dan selesaikan. Dah cukup ya. Kita lanjut lagi. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya ya. Nanti dilanjut lagi di babak kedua. Gue mau maghriban dulu. Jangan lupa pada maghriban yang maghriban ya. Yang enggak ya udahlah, tunggu aja ntar babak kedua gue live lagi. Oke. Sampai jumpa di live babak kedua nanti. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.